Bab 1049. Pesta Pernikahan, 4. Pada saat ini, Cassius Clark menerima telepon dari Logan Clark. "Cassius, aku dengar hari ini adalah hari pernikahannya." Logan Clark bertanya. "Ya, aku baru saja akan pergi ke pesta pernikahannya." Cassius Clark menjawab. Setelah hening beberapa saat, lalu Logan Clark berkata, "Usahakan diselesaikan secara damai, jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Jika dia tunduk dan memohon kepada keluarga Clark, kita bisa melepaskannya. Bagaimanapun banyak orang yang sudah mengetahui keberadaannya, jika ceroboh membunuhnya, akan berdampak buruk bagi keluarga Clark. Jangan khawatir, Ayah, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk anak haram ini. Aku akan membuatnya berlutut di kakiku dengan mengenaskan. Tidak akan bisa semudah itu walau dia ingin memohon ampun, dia harus membayar mahal atas ucapannya." Cassius Clark berkata dengan dingin. "Ya, kamu atur saja. Aku hanya takut akan berdampak buruk. Untuk orang ini, aku sama sekali tidak peduli, kamu bisa menanganinya sesuka hati." Setelah Logan Clark selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada pesta pernikahan ini, kerabat dan teman Kirana tidak banyak berubah. Tapi di sisi Nathan bertambah megah. Bertambah banyak orang. Ibu, adik dan sejumlah besar saudaranya. Satu-satunya orang yang hilang adalah saudara Jordan, tetapi orang tuanya juga datang. Bagi Nathan, pernikahan ini terlalu sukses. Cukup untuk menebus penyesalan 6 tahun lalu. Hal yang sama berlaku untuk Kirana. Upacara pernikahan resmi dimulai. Kirana meraih lengan James dan berjalan ke depan Nathan. Keduanya berpelukan erat. Tak. Pada saat ini, dua tim pria berjas hitam datang dengan langkah kaki serempak. Di belakang ada orang mendorong meriam. Tentu saja meriam kembang api perayaan. Orang-orang ini berasal dari pasukan Vigorous yang dipimpin oleh Kevin Turnage. Setelah mereka merapikan pasukan, "Tembak!" Kevin Turnage memberi perintah. Satu demi satu kembang api ditembakkan ke udara. Dengan suara yang nyaring. Membuat suasana sangat meriah. Kirana lebih senang dibanding 6 tahun lalu. Dia menangis gembira. "Istriku, jangan bersemangat dulu, kejutan sebenarnya masih ada di belakang." Nathan menyeka air mata Kirana. "Ya, aku menunggu," kata Kirana. Proses pernikahan mulai diberlangsungkan. Keluarga Andersen Pramana semakin tidak sabar. Kapan kejutan yang benar-benar disiapkan Nathan akan datang? Mereka sudah tidak sabar. Proses pernikahan sudah setengah jalan. Selanjutnya, mari kita semua mendengarkan pengakuan sejati pengantin pria. Pembawa acara menyerahkan mikrofon kepada Nathan. Setelah mengambil mikrofon, Nathan pertama-tama menyapa semua orang. Akhirnya, dia mengalihkan tatapannya ke Kirana. "Kirana, terima kasih telah menemaniku sejauh ini." Nathan memegang tangan Kirana. "Selama bertahun-tahun kamu menderita banyak kesulitan, aku mengetahui semuanya dengan jelas. Bahkan saat aku kembali dengan keadaan terpuruk, kamu tidak memandang rendah diriku sama sekali, kamu hanya ingin aku bangkit kembali. Dalam kehidupan ini ada dirimu, aku merasa cukup." Sambil mendengarkan, Kirana sudah menangis. "Kirana, aku sangat mengerti, kamu tidak ingin aku bergantung pada bantuan siapapun, hanya ingin aku mengandalkan tanganku sendiri untuk memberimu kejutan besar. Sekarang ku beritahu, kejutan ini akan datang. Tolong tunggu sebentar. Saat kembali lagi aku akan memberitahumu, priamu bisa menguasai dunia." Ruangan menjadi beku. Nathan dan Green Dragon pergi ke ruang ganti. Semua orang berganti seragam. Pada saat ini, keagungan Nathan yang tak tertandingi kembali. Nathan juga memegang hadiah yang sudah disiapkan di tangannya. Bab 1050. Pesta Pernikahan, 5. Green Dragon dan Kirin merapikan seragam militer Nathan. Keempatnya berdiri di samping dan memberi hormat. Nathan membalas hormat. Sejak mengenakan seragam ini, identitas mereka berbeda. Bukan hanya mereka yang berganti seragam. Bahkan Jakub Joanno dan yang lain datang untuk berganti. Nathan ingin memberi Kirana kejutan terbesar. Pria yang dia tunggu sudah menjadi dewa perang kuno Neslandia, pelindung negara. Ketika Nathan dan yang lain berganti seragam, keluarga Andersen Pramana sudah tidak sabar. Kemana mereka? Kejutan apa yang mereka persiapkan? James sangat gugup sehingga dia terengah-engah. Yang lain juga hampir sama.
Bahkan keluarga Wilson dan keluarga Clark Nogares bukanlah kejutan yang dia siapkan. Lalu kejutan apa lagi yang dia miliki? Mereka tidak bisa membayangkan. Semua orang menunggu hingga mulut kering. Yang paling menderita dalam penantian merupakan Kirana yang berada di atas panggung. Beberapa menit, tetapi terasa seperti berabad-abad telah berlalu. Sungguh penderitaan dalam penantian. Rudy Pramana dan Gugum Clark, yang sudah tahu kebenarannya, juga menantikan. Nathan akan muncul sebagai dewa perang Kunlun. Saat itu, sepertinya seluruh hadirin akan meledak. Meskipun Claudia dan yang lainnya bersemangat, dia samar-samar merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Bagaimanapun, keluarga Clark tahu tentang ini. Di villa, Nathan dan pasukannya semua berganti seragam militer. Pasukan, berbaris. Nathan memberi perintah, semua orang berbaris menjadi 2 barisan. Nathan berdiri di tengah. Dengarkan perintahku, berangkat. Tak. Semua orang menghentakkan kaki dan maju ke aula pesta pernikahan. Brem. Pada saat ini, di luar ada kebisingan. Mobil-mobil berdatangan dan berhenti di luar. Banyak orang turun dari mobil. Pemimpinnya adalah Cassius Clark. Saat ini, sudah ada ribuan orang di sekitar Royal Palace Villa. Tentu saja keselamatan Cassius Clark harus dijamin. Semua orang di aula tertarik dengan gerakan di luar, semua orang berdiri dan melihat keluar. Ada apa? Saat ini apa masih ada orang yang datang? Semua orang sangat bingung. Atau apa ini kejutan yang disiapkan Nathan untuk kita? James dan yang lainnya tidak tahan lagi. Mereka semua berdiri untuk menyambut mereka. Duar. Tetapi ketika Claudia mendengar suara itu, ekspresi berubah drastis. Yang datang pasti akan datang. Tidak bisa dihindari. Apa aku datang terlambat? Sebuah suara terdengar di aula. Semua orang menoleh. Terlihat seorang pemuda tampan berjalan perlahan, diikuti oleh puluhan orang. Semuanya adalah master terhebat. Siapa ini? Pertanyaan di hati semua orang. Pada saat ini, Gugum Clark dan yang lainnya melangkah maju dan berkata, Gugum Clark memberi hormat pada Tuan Muda Cassius Clark. Tuan Muda Cassius Clark. Semua orang masih bingung. Karena tokoh setingkat ini bukan kalangan yang dapat dijangkau oleh mereka. James melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, apakah Anda datang untuk menantuku, Nathan Clark? Ya, benar. Aku datang untuk menghadiri pernikahan Nathan Clark, aku juga menyiapkan hadiah besar untuknya. Cassius Clark berkata sambil tersenyum. Silakan masuk. Silakan. Semua orang menyambut Cassius Clark dan rombongannya ke dalam. Meskipun tidak tahu identitas Cassius Clark. Tapi melihat pakaian dan perangai Cassius Clark, dia pasti bukan orang biasa. Identitasnya benar-benar menaklukkan seluruh hadirin. Dari seluruh tamu undangan tidak ada yang bisa menandingi. Cassius Clark tidak duduk, tetapi naik ke panggung, mengambil mikrofon dari pembawa acara, bertanya sambil tersenyum, di mana Nathan Clark? Bersambung.